Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan kegiatan seperti rutinitas sebelumnya, yaitu melanjutkan materi di modul ke-15. Nah, di pertemuan kali ini kita akan uh, full coding gitu ya, karena modul ini tuh modul yang isinya tuh tentang coding gitu. Nah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan kegiatan yang baik, yaitu membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, teman-teman, saya harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, dan dalam keadaan rileks untuk mengikuti kelas pada pagi hari ini. Ya, nah kalau gitu untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon izin untuk saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, di layar teman-teman atau di hadapan teman-teman di sini sudah tertampil ada dua collab gitu. Nah, untuk sebelah kiri ya, itu adalah collab yang sebenarnya ditugaskan kepada teman-teman untuk mengerjakan. Oke. Nah, untuk collab yang sebelah kanan itu ditugaskan kepada teman-teman untuk coachnya yang mengarahkan gitu ya. Nah, baik. Sebenarnya di kanan kiri ini sama. Kalau kita lihat di sini di modul ke-15, itu kita masuk kepada pengenalan NumPy in Pandas dan Pandas ya. Nah, yang pertama di sini kita ada NumPy. Oke, kita review balik nih teman-teman. Apa sih itu NumPy gitu ya? NumPy adalah library Python yang fokus pada scientific computing. Oke. Kemampuan untuk membentuk objek n-dimensional array yang mirip dengan list pada Python. Lalu kemudian keunggulan NumPy array dibandingkan dengan list pada Python adalah konsumsi memori yang lebih kecil serta runtime yang lebih cepat. Ya, serta runtime-nya cepat. Lalu kemudian NumPy juga memudahkan kita pada aljabar linear, terutama pada operasi vektor, ya, yang mana operasi vektor itu ada satu dimensi array, oke, dan juga matriks untuk array dua dimensi. Lalu pendahuluan, NumPy merupakan sebuah package yang dimiliki Python untuk memproses array numerik. NumPy mirip dengan tipe list, namun NumPy memiliki kemampuan komputasi dan penyimpanan yang lebih efisien. List pada Python tidak mendukung penuh kemudahan scientific computing. Sebagai contoh, kita akan lakukan operasi penjumlahan pada dua list. Nah, di sini kita coba untuk masuk ya. Contoh list pada Python dengan nama variabel A. A sama dengan 1, 2, dan 3. Untuk mengecek tipe data pada variabel dengan mudah dapat dilakukan tipe A. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini tuh punya list ya. List itu tuh kumpulan dari angka seperti ini yang mana ditandai dengan ada buka kurungnya. Ada buka kurung siku dan tutup kurung siku, lalu dipisah dengan tanda koma. Nah, itu ciri-ciri dari list. Oke. Nah, lalu A sama dengan 1, 2, dan 3. Perintahnya adalah hasilkan output untuk mencetak tipe data, lalu output harus sama dengan list. Nah, nanti outputnya adalah list gitu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya di sini kan Coach Dial nggak akan ketik lagi untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi kalau misalnya ada tugas seperti ini ya, teman-teman, ini kan tugasnya yang harus teman-teman kerjakan. Nah, berarti kalau misalnya diminta untuk hasilkan output untuk mencetak tipe data. Nah, kita tahu ya tipe datanya apa. Ini kan kalau dari kita
kita itu ini tuh adalah list gitu ya. Nah, jadi kita mau cetak nih tipe datanya. Berarti caranya adalah type buka kurung A. A itu adalah variabelnya, variabel dari si listnya. Oke? Nah, jadi tipe ini itu dipakai untuk kita mengetahui ini ya, untuk kita mengetahui tipe datanya itu apa sih gitu. Nah, tipe data dari A ini, dari variabel A ini apa? Yaitu list. Maka outputnya harus sama dengan list. Nah, ini outputnya sudah list ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, list pada Python tidak mendukung penuh kemudahan scientific computing. Sekarang mari kita coba untuk membuat operasi penjumlahan antar dua buah list. Contohnya list pada Python. Oke. Perintah untuk buat dua buah list sama dengan masing-masing value sama dengan 3 dan lakukan penjumlahan pada kedua bilangan. Ya, pada kedua buah list. Outputnya harus sama dengan 579135. Oke, itu adalah perintah tugasnya. Nah, berarti kalau misalnya diminta outputnya itu adalah seperti ini, gitu ya. Nah, kita punya list 1 sama list 2, permisal Z1 sama dengan list 1 dan Z2 sama dengan list 2. Cara ngerjainnya gimana? Supaya outputnya itu adalah 579135. Nah, caranya dengan kita umpamakan. Oke, kita punya dua list nih, list 1 sama list 2. Nah, kita buat dulu nih, permisal Z1 itu adalah list 1, ya, Z2 sama dengan list 2. Oke, sama ya, list 2. Nah, kita buat ke sini. Z1 sama dengan 579. Kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Z2 itu sama dengan 135. Oke. Jadinya 579135. Supaya outputnya itu seperti ini, maka kita tambahkan Z1 ditambah Z2. Berarti ini ditambah ini. Jadi kalau penambahan di sini berfungsi bukan berarti 5 tambah 1, 6, 7 tambah 3, itu 10, 9 tambah 5. Bukan seperti itu. Tapi kalau di dalam kita menjumlahkan variabel, itu seperti menggabungkan antara dua buah variabel di dalam list ya. Jadi kita menggabungkan dua buah list ini dari variabel Z1 dan Z2. Outputnya adalah 579135. Lalu kita berharap penjumlahan, tapi malah penggabungan yang terjadi apabila kita menggunakan list. Lalu bagaimana jika kita ingin melakukan operasi penjumlahan dengan list? Apakah memungkinkan? Nah, setelah menghasilkan output, kita bisa mencoba kode berikut untuk mencetak list dengan cara perulangan dengan perintah for. Hasilnya adalah buka kurung, tutup kurung, for first, second in zip, Z1 to Z2, result append, first tambah second, kemudian result. Nah, ini adalah penggunaan perintah for untuk perulangan. Oke? Kita bisa coba kode ini untuk mencetak list dengan cara perulangan dengan perintah for. Nah, ketika kita ingin menjumlahkan tiap elemen pada list A dan list B, hasilnya dengan operator plus adalah penggabungan concat keduanya. Tentu tidak sesuai yang diharapkan, teman-teman. Maka kita harus menggunakan perulangan for untuk menambahkan tiap elemen pada list A dan list B. Proses penjumlahan list yang menggunakan perulangan for itu membutuhkan waktu lama ya, dan dia tidak efisien dari sisi penulisan kodenya. Nah,
Lalu kita akan memperkenalkan NumPy sebagai solusi di sini. Tahap pertama adalah kita akan berkenalan dulu dengan NumPy. Kita akan panggil NumPy dengan mudah dan juga dapat dilakukan dengan cara import NumPy. Ya, kita akan import NumPy terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ke sana, kita bisa lihat dulu nih di sini teman-teman. Tadi kan Coach Giel udah coba ya, udah jelaskan penjumlahan yang kita lakukan dengan result. Ya, dengan result. Nah, kita akan mencoba menggunakan kode berikut untuk perulangan tersebut. Lalu caranya seperti apa, Coach? Caranya yaitu dengan penjumlahan itu dilakukan secara iterasi atau iterate ya, menggunakan perintah for. Nah, result buka kurung tutup kurung for first. Jadi kita menggunakan for ya, perintah for. For first, second in zip z1, z2 titik 2 result append buka kurung first tambah second. Maka resultnya adalah ini ya, menjumlahkan 6, 7 tambah 3, 10, 9 tambah 5, 14. Bukan lagi menjadi sebuah list ya, tapi menjadi sebuah penjumlahan, walaupun dalam format list juga, gitu. Nah, cara supaya dia itu kan kalau tadi kita punya variabel 1, variabel 2. Nah, kita mau menggabungkan. Kalau menggabungkan kita cuma tinggal ditambahin ya, Z1 ditambah Z2. Tapi kalau ingin menjumlahkan, maka kita pakai for. For first, jadi untuk first yang Z1, second in, pakai Z2, ya. Hasilnya adalah yang pertama ditambah dengan yang kedua. Output, terus lalu dia panggil perintah result atau hasil. Nah, hasilnya adalah segini. Oke. Nah, kalau tadi di sini tahap pertama yang kita lakukan adalah import NumPy as NP. Oke. Kita akan lakukan import terlebih dahulu library NumPy as NP. NP adalah alias dari si NumPy. Penggunaan as di sini atau s ya, artinya kita menggantikan pemanggilan NumPy dengan prefix np untuk proses berikutnya. Bisa nggak Coach kalau misalnya ini ny? Bisa nggak Coach kalau ini tuh nu aja gitu ya? Nah, jadi kalau np itu kayak udah alias, misalnya Coach Giel Giel Siregar gitu, jadi singkat aja GS gitu kan. Lalu kita masuk kepada pengenalan NumPy array. Untuk membuat sebuah array, kita menggunakan fungsi array yang terdapat pada NumPy. Apa itu array? Ya, pertanyaannya itu. Nah, di sini kita akan membuat array dan lalu kita akan menghasilkan output array-nya. Ya, output array-nya adalah 1, 2, 3. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita akan buat array dengan cara kita punya variabel a. A sama dengan np.array 1, 2, 3. Oke. A sama dengan, atau A itu adalah perintah untuk memanggil variabel ini. Nah, maka dia akan mencetak array-nya. Array-nya adalah 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya di sini Coach Giel ubah B gitu ya, berarti kan di bawahnya itu juga Coach Giel harus ubah B juga. Gitu. Jadi dia akan ikut variabelnya apa, maka perintah pemanggilannya juga harus menyesuaikan. Lalu di sini outputnya sudah benar ya, array 1, 2, 3, sesuai dengan outputnya yaitu array 1, 2, 3. Oke teman-teman.
Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, lalu kemudian di sini ditanya apa beda array dan matriks. Oke, kita akan jawab. Array merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan mampu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Ya, array itu dia punya tipe data yang sama. Jadi kalau misalnya tipe datanya integer berarti integer semua. Kalau misalnya tipe datanya itu float berarti float semua gitu ya. Kalau di sini disampaikan adalah tipe data yang sama. Nah, dan dia juga bisa menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Jadi di sini kan kita punya nilai ya, nilai-nilai atau value. Nah, kan nilainya bukan hanya satu, tapi ada angka 2, angka 3. Itulah disebut dengan kenapa dia itu punya beberapa nilai dalam satu variabel. Array merupakan tipe data terstruktur dalam pemrograman. Ya, array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Sehingga sejumlah variabel itu bisa menggunakan nama yang sama, gitu ya. Array itu merupakan sekumpulan variabel yang punya tipe data sama seperti yang tadi dijelaskan dan mampu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Array juga merupakan tipe data terstruktur dalam pemrograman. Ya. Dan juga array memungkinkan kita untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Sehingga sejumlah variabel dapat menggunakan nama yang sama, teman-teman. Oke, ini tuh sepertinya terdouble ya. Terus dihapus dulu. Lalu kemudian, untuk membuat sebuah array, kita menggunakan fungsi array yang terdapat pada NumPy. Ini sama seperti saat kita menggunakan fungsi math, ya, fungsi math. Untuk operasi matematika, ketika kita memanggil matematika seperti contoh di bawah ini, kita akan membandingkan hasil trigonometri dengan fungsi matematika dan NumPy. Kalau di sini kan teman-teman dapat tugas nih, hasilkan output untuk cos 90 dengan modul math. Ya, mungkin teman-teman ada yang masih ingat pelajaran di sekolah tentang sin cos tan gitu ya. Nah, kalau di sini kan cos 90 yang ditanya. Nah, kalau misalnya kita ditanya cos 90, maka kita akan menggunakan fungsi matematika atau fungsi math. Jadi kalau tadi import NumPy, sekarang kita import math. Math itu modul ya, teman-teman. Math itu adalah modul. Lalu kemudian math.cos 90. 90-nya harus di dalam kurung seperti ini ya, teman-teman. Kalau sekiranya nggak di dalam kurung, gimana, Coach? Kita coba aja running. Bisa nggak kira-kira? Jadi gitu ya, teman-teman. Cara kita untuk belajar itu, supaya kita tahu perbedaannya adalah ketika kita coba-coba gitu ya. Dari kode yang udah rapi nih, coba kita kayak kita acak-acak gitu ya, kita rubah-rubah. Apa nih yang salah, apa nih yang benar gitu. Jadi kita di situ tahu. Nah, ternyata di sini itu perintahnya salah ya. Atribut error. Modul math has no attribute cos 90. Kalau misalnya kita kasih tanda petik seperti ini, apa yang akan terjadi? Nah, kita coba-coba lagi. Nah, ternyata invalid syntax ya. Berarti kalau untuk menggunakan modul math itu kita untuk value-nya atau nilainya kita menggunakan tutup kurung dan buka kurung. Nah, sehingga kalau di running outputnya sudah min 0,4 sekian-sekian ya. Selanjutnya di sini teman-teman ada tugas baru. Hasilkan output untuk cos 90 dengan NumPy. Kalau tadi kan dengan math ya, sekarang dengan NumPy. Import NumPy SNP. Nah, cara jawabnya gitu. Import NumPy SNP. B sama dengan np.cos 90.
Nah, ini nggak usah kita ubah lagi karena tadi udah tahu ya jawabannya. Kalau misalnya NP-nya ini nggak pakai titik, apa yang akan terjadi? Maka dia invalid syntax ya. Nah, kalau misalnya dia tidak error, berarti dia sudah menangkap perintah yang kita inputkan gitu. Lalu kita print B, tadi kan kita punya variabel B-nya. Atau kalau kayak gini aja bisa nggak coach gitu ya? Coba aja, bisa atau tidak. Nah, bisa ya. Jadi tanpa harus kita ketik print buka kurung B, itu kita tinggal masukkan B aja. Juga bisa. Gitu ya. Terserah teman-teman mau di running terpisah atau sama juga outputnya akan sama. Gitu ya. Hasilnya sama. Sekarang silakan coba untuk fungsi trigono yang lain. Ya, jadi baik itu menggunakan modul math ataupun function dari NumPy itu sendiri, itu sama ya. Itu sama hasilnya. Sama kayak ibaratnya kita mau ke Monas, kita bisa lewat Kuningan, kita bisa lewat Jakarta Selatan, Jakarta Timur gitu ya. Tapi tujuannya kita tuh sama-sama sampai Monas gitu. Jadi ibaratnya prosesnya aja yang berbeda, jalannya aja yang berbeda, tapi tujuannya sama, hasilnya sama ya. Nah, sekarang kita akan import maths sama dengan mathsin 90. Lalu kita print C. Outputnya adalah 0,8 sekian. Oke? Lalu ada juga perintah yang kedua, tugasnya import numpy snp np.sin. Kalau tadi cost, sekarang sin ya. Nah, sekarang sin, jadi ini tuh mintanya adalah sin 90. Nah, outputnya adalah 0,9 sekian-sekian. Kok bisa sama gitu ya? Sama kayak yang tadi. Jika kita pakai fungsi math ataupun fungsi numpy, outputnya sama kan? Outputnya sama. Gitu. Begitupun dengan yang ini, walaupun ini pakai mathsin, ini pakai npsin, itu sama outputnya. Pada NumPy itu terdapat upcasting. Oke. Pada NumPy terdapat upcasting, yaitu ketika tipe data elemen array tidak sama, itu akan dilakukan penyamaan tipe data pada yang lebih tinggi. Misalkan kita membuat array numerik dengan semua elemen bertipe integer, kecuali satu elemen bertipe float. Maka otomatis akan dilakukan upcasting menjadi tipe float pada semua elemen array. Oke. Ingat ya, ada yang namanya upcasting. Jadi kalau misalnya tadi kan kita di sini punya list sebelumnya itu, listnya itu kan kumpulan angka ya, kumpulan angka yang mana ini tuh adalah bilangan integer tipe datanya, karena dia nggak ada desimal gitu kan. Nah, lalu di kasus yang selanjutnya kita itu bisa di dalam satu list gitu, satu list itu terdapat elemen array yang tidak sama. Ya, kita akan melakukan penyamaan tipe data yang lebih tinggi, teman-teman. Misalnya kita mau buat array numerik dengan semua elemen bertipe integer kecuali ada satu elemen bertipe float. Nah, kita bisa lakukan yang namanya upcasting di sana. Ya, menjadi tipe float pada semua elemen array. Contohnya gimana? Kita import numpy snp, kita import pandas snp. Coach, kalau misalnya pandasnya kita hapus, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa ya, sama ya. Kalau misalnya kita pakai pandas, apa yang terjadi? Sama juga. Kalau np yang kita hapus, apa yang akan terjadi? Nah, sama juga ya. Coba kita save dulu nih. Nah, berarti tidak ada yang terjadi ya. Kalau misalnya kita nggak pakai keduanya, apa yang akan terjadi?
Nah, outputnya tetap sama. Gitu ya. Kenapa? Karena di atas tadi kita tuh udah pakai import NumPy juga, teman-teman. Gitu ya. Karena kan dia ngebaca yang dari atas-atasnya juga gitu. Artinya kalau misalnya kita harus memulai dari awal, kita belum ada ketik import NumPy di atas-atasnya, maka dia tidak akan running. Nah, kalau misalnya sebelumnya di atas sel-selnya itu udah ada import NumPy-nya, maka dia ke bawahnya itu juga akan ikut kebaca. Nah, kita balik ke sini. Kita punya array 1, np.array 1, 2, dan 5,1. Ingat ya, kalau koma di sini itu sebagai pembatas, kalau titik di sini itu sebagai nilai koma atau desimal. Oke. Nah, kalau tadi kita punya ini kan integer, ini adalah desimal, ya. Nah, di sini kita punya upcasting ya. Ada yang namanya upcasting. Jadi dia akan menyesuaikan kepada desimal semuanya. Contohnya seperti ini outputnya. 1,0, 2,0, dan 5,1. Gitu ya. Lalu gimana kalau misalnya keduanya itu ada komanya, coach? Misalnya, kita coba. Nah, selama dia itu ada yang desimal, maka dia akan mengikut desimal. Lalu kalau misalnya nggak ada desimalnya gimana? Gitu ya. Coba. Ya maka outputnya adalah integer semua. Kalau misalnya ini 1, nah maka semuanya akan menjadi desimal. Gitu ya. Nah, maka semuanya akan menjadi desimal. Lalu selanjutnya di sini 1,2 merupakan integer bilangan bulat dan 5,1 merupakan float bilangan berkoma. Maka hasil upcasting-nya itu yaitu membuat 1 dan 2 menjadi float. Di mana seluruh elemen pada array 1 berubah menjadi float, yaitu 1,0, 2,0, dan 5,1. Ya. Nah, ini tadi perintah lakukan upcasting. Kita udah lakukan nih, ini yang namanya upcasting ya. Lalu, tantangannya selanjutnya yaitu cetak output untuk menghasilkan atau menyatakan tipe data dari array 1 adalah float. Jadi kita diminta untuk ngebaca outputnya ini tuh adalah float gitu ya. Nah, caranya apa? Kalau kita di sini tuh punya variabel katakanlah ya. Nah, kita akan memanggil tipe datanya. Oke. Tipe data B untuk mengetahui tipe data. Nah, untuk kita mengetahui tipe data itu adalah karena ini itu kan nggak ada variabelnya ya. Variabelnya itu adalah array 1. Kita bisa bikin di sini tipe B ataupun tipe A juga bisa harusnya. Oh, nggak ada ya, sebentar. Tipe data A nggak ada, teman-teman. Karena di atas ini tadi kita cuma punya B ya. Kalau misalnya kita mau ubah A, maka di sini kita ganti dulu A-nya. Nah, kita ubah dulu. Nah, ketika kita ubah yang di atasnya, maka tipe data A-nya itu sudah muncul ya, sudah ada. Maka selanjutnya outputnya adalah NumPy float 64. Jadi ini tuh tipe data dari array ini tuh adalah float 64. 64 itu adalah bit ya. Lalu selanjutnya import NumPy as NP. Kalau kita di sini disuruh menghasilkan output NumPy n-array ya. Nah, caranya gimana? Kita import lagi NumPy-nya snp, lalu kita masukkan np array 125 array 2 dot data type. Oke. Kita running. Outputnya adalah dia tipe datanya integer. Ya.
Kalau misalnya Coach Giel nggak bikin array 2 seperti ini aja misalnya, maka outputnya adalah si variabel array 2 kan. Tapi kalau misalnya Coach Giel pakai in data type kayak gini, maka outputnya adalah tipe datanya integer gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan menghasilkan output data type integer 32. Nah, kalau tadi kita udah ngelihat di sini tipe datanya adalah integer 64. Nah, gimana kalau misalnya dia 32 gitu ya? Caranya adalah array 3 np.array 125 masih sama ya. Sejauh ini bedanya cuma di angka 2 sama di angka 3 nih, teman-teman. Lalu data type-nya adalah integer 64. Ya, kalau tadi kan kita udah punya data type-nya integer 64. Nah, array ketiga dot data type itu outputnya adalah sama ya, integer 64. Karena apa? Karena di sini tuh sama, ibaratnya kayak gini. Kayak ini tuh kita udah punya udah punya bilangan, tapi di sini tuh diketahui lagi tipe datanya tuh integer. Jadi ya sudah, outputnya tetap akan tipe data integer. Lalu kalau seandainya ini kita hapus ya, ini kita hapus, kita running lagi, apa yang akan terjadi? Maka sama aja ya, integer juga outputnya, tidak ada bedanya. Nah, kalau misalnya di sininya itu Coach Giel kasih data type-nya adalah integer 32 sesuai perintah tadi di sini, nah maka outputnya adalah integer 32. Kalau di sini kan tadi nggak diketahui ya integer berapa gitu, karena nggak ada ininya kan. Ketika kita tambahin maka dia akan manggil yang ininya gitu. Nah selanjutnya, oke, ternyata udah di sini ya, udah ada. Tipe data integer 32 dan integer 64 itu keduanya sama-sama bertipekan integer. Perbedaan keduanya pada kapasitas penyimpanan data. Oke, sama kayak ibaratnya 8 KB dengan 8 MB, ataupun juga 32 GB sama 64 GB gitu ya. Walaupun itu sama-sama penyimpanan, tapi ukurannya itu berbeda gitu. Nah, kita akan sedikit flashback lagi terkait tipe data ya. Kalau di sini ada banyak tipe data. Ada boolean, di mana boolean itu tuh bertipe ataupun memiliki karakteristik yaitu true dan false. True atau false ya, stored as byte. Lalu selanjutnya integer, ini kan ada int depannya, ada 64, 32, 16, 8, pc gitu ya. Ini itu kalau integer itu kan defaultnya adalah dia tuh default dari integer tipe, oke. Dan dia itu juga normalnya itu dia punya integer 64 atau integer 32. Kalau intc, identialnya tuh dengan C ya. Normalnya tuh integer 32 sama integer 64. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Tapi ini teman-teman tidak perlu hafalkan gitu ya. Cukup teman-teman ketahui bahwa tipe data itu ada banyak juga ya ternyata. Bukan hanya sekedar integer, boolean, float gitu. Nah, kalau integer 8 ya, dia itu 0 sampai 255. Kalau ini 16 sampai 665.000 sekian, 32 itu sampai 429 sekian. Untuk yang 64 itu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kembali lagi, dia sama-sama integer tapi penyimpanannya yang membedakan. Lalu float ya, shorthand for float 64. Ada float 16, 32 sama 64. Oke, nah perbedaannya itu terletak di bitnya ya teman-teman. Kalau 16 itu 5 bit, 32 itu 8 bit, dan 64 itu 11 bit
ya, 11 bit. Lalu ada kompleks, ada juga kompleks 64 dan kompleks 128. Selanjutnya multidimensional array. Ini adalah salah satu fitur menarik dari NumPy adalah library ini mampu membuat multidimensional array dan melakukan manipulasi dengan mudah dan cepat. Multidimensional array adalah array yang berbentuk lebih dari satu dimensi seperti 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi, dan seterusnya. Cara membuat multidimensional array sama dengan membuat array satu dimensi. Perbedaannya hanya pada parameter yang digunakan aja. Nah, berikut ini adalah contoh membuat array 2 dimensi dengan menghasilkan output sebagai berikut. Kita disuruh membuat array n dimensi, teman-teman. Sementara outputnya harus seperti ini gitu. Gimana caranya? Caranya adalah kita panggil variabelnya dulu. Oke, kita mau bikin variabelnya dulu nih. Kan kita nggak tahu variabelnya apa ya gitu. Bebas, mau A ini, mau B atau mau C. Kebetulan di sini C ya. C sama dengan np.array ya. Terus kita masukkan listnya 124, 1357. Kenapa di sini ada 2 kurung siku ya? Ini itu untuk pembuka sama penutup si dianya. Lalu ini dengan yang ini penutup si dianya. Ya. Lalu yang terakhir ini, itu adalah penutup ini semua. Gitu ya. Untuk apa? Untuk dipanggil oleh si np.array ini. Maka outputnya adalah kita panggil perintah C. Outputnya itu adalah seperti ini, sama. Kalau misalnya cuma satu aja gimana, Coach? Ya sudah, kita hapus aja yang ini gitu kan. Nah, bisa kayak gini. Ya sudah, kita running lagi aja ulang. Nah, maka outputnya seperti ini ya, gitu. Lalu selanjutnya kita akan cek jumlah dimensi pada array. Nah, kalau kita mau menjumlahkan dimensi pada array itu kita pakai perintah C. Kalau C kan tadi variabelnya n dim. N itu adalah jumlah, dim itu adalah dimensi. Oke, kita mau panggil jumlah dimensi dari si C-nya. Jumlah dimensinya adalah berapa? Ada 2. Jadi kan ingat ya, array itu ada array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya. Nah, supaya kita nggak bingung, ini tuh array berapa dimensi ya, gitu. Oh, ini ternyata array 2 dimensi, gitu. Kita tinggal panggil jumlah dari dimensi si C. Kalau misalnya saya tambahkan lagi, misalnya kayak gini. Saya tambahkan lagi di sini ya. Pakein koma lagi, seperti ini. Otomatis di sini ada berapa kurung? Ada berapa kurung? Ada. Kita coba 2 ya. Tetap seperti ini. Apa yang akan terjadi? Invalid syntax. Nah, invalid syntax karena ini titik. Coba kita ubah koma. Nah, outputnya seperti ini ya. Kalau kita runningkan seperti ini, dia tetap menjadi array 2 dimensi. Kenapa? Karena di sini tuh 2 tutup kurung gitu ya. Kalau misalnya saya ubah seperti ini, oke, kita tutup kurung lagi. Ya, lalu kita buka kurung lagi, kita tutup kurung lagi. Apa yang akan terjadi? Nah, coba kita running. Field element must be 2 or 3 tuples. Oke, 2 atau 3 tuples. Got 1357. Oke. Kalau misalnya kasusnya seperti ini gitu ya, maka kita harus diminta nambahin 1 lagi, teman-teman. Nah, masih error juga ya. Masih error juga. Nah, kita harus apa nih kalau misalnya seperti ini gitu? Apakah kita harus hapus dulu yang ininya? Nah, apakah harus seperti ini? Nah, kalau misalnya seperti ini, jika ditanya apakah ini adalah array 2 dimensi atau bukan, tetap
dia akan menjadi tetap array 2 dimensi. Lalu, kalau seandainya seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini, apa yang akan terjadi? Dia hanya akan bertambah doang 2 di sininya. Tapi apakah di sininya berubah? Berubah. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kita bisa lihat jumlah dimensi itu dipengaruhi oleh, kayak baratnya gini, cara kita mengelogikakan si array itu. Berarti saya punya satu kardus besar, di dalam kardus itu ada 2 kotak sepatu. Oke, di dalam kotak sepatu itu kan ada 2 kotak sepatu tadi. Di kotak sepatu yang pertama itu saya punya, oke, mungkin saya gambarkan seperti ini ya. Nah, saya punya satu kotak ya. Saya punya satu kotak sepatu. Saya punya satu kardus besar. Di dalamnya itu ada satu kotak sepatu dan ada satu kotak sepatu lagi. Artinya ada 2 kotak sepatu. Oke. Di dalam kotak sepatu ini ada kotak pensil. Ada 2 kotak pensil. Nah, di sini juga ada kotak pensil. Oke. Nah, ini juga disebut dengan dimensi ya. Juga disebut dengan dimensi. Artinya apa? Ini tuh array 1 dimensi kayak gini ya, 1 dimensi. Nah, lalu ada kotak lagi, berarti kan ada 2 kayak gini lagi ya. Nah, 2 dimensi tuh, karena kan ada 2 kotak. Lalu ada lagi di dalamnya, berarti 3 dimensi gitu. Nah, itu cara melogikakan sebuah array gitu ya. Lalu selanjutnya kita udah tahu nih, kita udah bisa bedakan ini tuh 2 dimensi atau 3 dimensi gitu. Enggak, tanpa kita kayak, aduh ini berapa dimensi ya? Oke, kalau di sini ada, kita lihat ini penutupnya 3, mungkin itu 3 gitu kan. Nah, selanjutnya di bawahnya ini tuh kita diminta untuk operasi pada array ya. Kita diminta untuk operasi pada array, mana kita akan mengenal operasi pada array tersebut. Nah, kita akan import numpy snp di sini. Jadi kita punya variabel g sama variabel h ya. Berarti kalau misalnya kita mau masukin ini np.array-nya itu 1245 sampai sekian-sekian, berarti gimana caranya gitu kan? Gimana caranya? Yaitu dengan kita masukkan variabelnya, terserah kita. Kita kan di sini tuh array dengan integer, array dengan float. Artinya kan di sini nggak ada masalah. Misalnya ini 1,10, ini 4,5, ini 8,7, nggak ada masalah. Yang penting itu variabelnya itu, variabel h itu value-nya adalah float gitu ya. Float itu adalah bilangan desimal. Nah, jadi nggak ada masalah, mau angkanya berapa itu terserah teman-teman. Nah, lalu kita diminta untuk print G tambah H. Lalu print G dikali H. Ini beda ya, ditambah sama dikali. Kalau kita lihat di sini, kita running dulu, lalu kita panggil. Nah, kalau G tambah H, berarti kan 1, 2, 3 ditambah 1,1, 3,2, 3,3. Harusnya gitu bukan? Ya. Tapi kalau misalnya di sini kan kita menggunakan np.array dengan perintah G ditambah H gitu ya. Kenapa kalau tadi itu, kenapa di awal coach ketika kita jumlahin itu dia outputnya itu 1, 2, 3 aja coach gitu. Nah, coba kita balik ke atas ya, biar teman-teman nggak bingung. Ada penjumlahannya. Nah, seperti ini ya. Kok bisa gitu kan? Kok bisa ini dijumlahin? Karena apa? Karena di sini tuh tidak ada menggunakan tanda ini. Ya, tidak ada menggunakan tanda ini. Gitu, artinya dia di situ hanya sebagai list aja.
Nah, kalau yang di bawah kita udah bicara soal array. Oke, kita sudah bicara soal array. Nah, makanya di sini np.array bukan lagi list ya. Nah, lalu kita jumlahin, jadi kan 1 ditambah 1,1 itu adalah 2,1. 2 tambah 3,2 itu adalah 5,2. 3 ditambah 3,3 itu adalah 6,3 gitu ya. Lalu untuk yang bawah, 1,1 dikali 1 ya hasilnya 1,1. 3,2 dikali 2 hasilnya adalah 6,4 ya. 3,3 dikali 3 hasilnya adalah 9,9. Nah, jadi di sini tuh juga udah bisa menjadi sebuah penjumlahan dan perkalian selama dia itu menggunakan fungsi np.array gitu ya. Lalu, kita akan mengubah nilai menjadi fungsi trigonometri. Kita akan import numpy as np. Nah, di sini kita punya variabel a itu adalah 1, 2, 3. Nah, kemudian kita akan diminta untuk melengkapi baris kode yang hilang. Nah, apalagi nih setelah si A ini ngapain lagi kita? Sementara tadi kan kita disuruh untuk mengubah nilai menjadi fungsi trigonometri kan, gitu. Nah, artinya kita akan membutuhkan fungsi numpy.cos. Tadi kan kita udah di atas tuh udah belajar tentang trigonometri ya, yang cos dan juga menggunakan matcos dan juga npcos ataupun matsin dan juga npsin. Kalau di sini np.cos variabel a itu berarti kan array 0, sekian min sekian min sekian. Nah, kenapa? Karena dia itu ketika dia punya kumpulan array seperti ini gitu ya, dia itu akan merubah nilai setiap elemen di dalamnya itu akan merubah menjadi sebuah nilai cos. Jadi cos 1 adalah 0,5, cos 2 adalah min 0,4, cos 3 itu min 0,9 gitu ya. Lalu kita akan bicara soal fungsi matematis pada NP. Kita akan import trigononya dan juga kita akan masukin contoh unfunction pada numpy. Nah, selanjutnya kita akan masukin import numpy. Kita masukkan nilainya ya, cosin tan atau sin cos tan itu adalah 9990. Lalu kita akan print ABC. Nah, nilainya tentu berubah ya. Dia akan ngebaca cos 90 itu adalah min 0,4. Sin 90 itu 0,8 dan tan 90 adalah min 1,9. Jadi beda-beda hasilnya. Selanjutnya kita akan masuk ke import numpy as np ya. Kalau tadi kan soal yang pertama fungsi matematik. Nah, udah nih. Lalu selanjutnya kita akan disuruh untuk import trigono. Nah, caranya adalah ketika kita punya nilai trigono yang banyak, kita akan import. Kalau satu-satu kan lama ya. Maka kita butuh sebuah program. Nah, kita di sini kan banyak banget nih. Nilai A-nya aja itu 1579 sampai sekian. Lalu untuk si B-nya ya, untuk si B-nya itu beda. Terus perbedaannya kenapa coach ini tuh 2 tutup kurungnya. Nah, coba kita hapus gitu ya. Kita hapus salah satunya, apa yang akan terjadi? Apakah dia error? Nah, dia tidak ada masalah ya. Ketika coach Gel tambahkan kembali ini, apa dia masalah? Tidak juga. Artinya tidak ada masalah di sana ya. Lalu kemudian kita masukin nilai Z1 itu sama dengan np.sin A, Z2 itu np cos B. Oke. Nah, kita akan print Z1 dan Z2. Nah, kalau yang Z1 itu yang ini, ditandai dengan tutup kurung dan buka kurungnya dia. Jadi kan sin 1 itu adalah 0,8, sin 5 itu adalah min 0,9 dan seterusnya. Jadi ini pun juga sebenarnya bisa teman-teman pakai di sekolah ketika teman-teman belajar atau ada tugas mengerjakan sin cos tan ya, tanpa harus buka buku. Ini sin 90
berapa ya, ini tan 80 berapa gitu. Nah, ini udah otomatis. Lalu pada NumPy telah disediakan universal function atau kita sebut dengan U function atau ufang, yaitu fungsi yang dapat melakukan operasi pada NumPy array dengan eksekusi elemen demi elemen. U function itu merupakan sebuah factorized wrapper untuk sebuah fungsi yang memiliki input dan output yang spesifik. Contoh dari U function misalnya fungsi sin dan cos. Nah, teman-teman juga bisa always to get more di numpy.org di U function. Nah, ini dijelasin di sini ya. Dijelasin banyak banget. Nah, kalian bisa belajar dari sini juga nih, teman-teman. Tinggal klik link-nya ada di sini ya. Nah, mungkin ini untuk kali ini Coach dia nggak jelasin seluruhnya. Oke, kita balik ke sini. Nah, gimana cara index array? Ya, kalau ditanya gimana cara index array? Nah, cara index array itu adalah dengan kita misalnya punya variabel B2. B2 sama dengan np.array 9357, lalu kemudian B2 0. 0 itu adalah indeks pertamanya ya. Indeks pertamanya itu kan indeks 0 itu 9 gitu. Nah, lalu di sini tuh kita punya 0, 1, 2, 3. Artinya di sini tuh kita punya indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Harusnya gitu ya. Tapi kalau indeks itu dimulai dari 0. Kayak ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Artinya kalau ditanya ini ada berapa indeks? Jawabannya benar, ada 4 indeks, tapi dihitung dari indeks 0. Nah, jadi kalau misalnya tanya berapa indeks ketiga gitu ya. Indeks ketiga itu bukan 5 ya, tapi 7. Nah, lalu selanjutnya di sini tuh ada perintah untuk lakukan indeks untuk array 0. Nah, maka outputnya di sini tuh adalah kalau misalnya Cosdial ubah di sini 1 ya, maka outputnya itu adalah 3. Kalau Cosdial ubah di sini itu adalah 5, nah maka nggak ada ya, karena dia itu hanya sampai indeks ketiga gitu. Nanti Cosdial ubahnya di sini misalnya 2, outputnya adalah 5. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya buktikan bahwa array itu hanya memiliki satu dimensi. Nah, kalau tadi kita punya ini 9357 ya. Kalau di sini Cosdial pakai yang baru C3. C3 sama dengan np.array 1246. Nah, Cosdial mau tahu ini tuh array berapa dimensi sih gitu kan. Nah, maka dengan cara C3, variabel C3 jumlah dimensinya berapa gitu kan. Nah, ketika di running, maka outputnya adalah 1 ya teman-teman. Outputnya adalah 1. Karena memang dia tuh punya cuma 1 dimensi di sini. Nah, lalu multidimensional array itu NumPy array itu akan memudahkan kita untuk membuat array multidimensi, membentuk array 2 dimensi, dan juga fungsi shape pada array multidimensi yang akan menghasilkan tuple berisikan jumlah baris, jumlah kolom. Ya, kita punya variabel A. Variabel A tuh punya array ya, array 2 dimensi gitu. Nah, kemudian kita punya di sini shape ya. Shape ini itu berfungsi untuk menghasilkan sebuah tuple yang berisikan panjang sebuah array pada tiap dimensi. Nah, kita mau ngelihat shape-nya itu berapa sih gitu kan. Jadi baris kali kolom, teman-teman. Barisnya itu kan adalah 2 ya. 1, 2. Kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4. Makanya hasilnya 2,4. Ya. Nah, jadi seperti ini tadi ya teman-teman.
dimensi 1, dimensi 0. Nah, ini tuh kan 4, ini tuh adalah 2. Baris, kolom kali baris, atau baris kali kolom. Selanjutnya, dimensi ke 0. Jadi kalau misalnya ditanya dimensi ke 0 berapa? Ya, dimensi ke 0, dimensi ke 1 berapa? Jadi kalau misalnya ditanya indeks 1, ya indeks pertama berapa gitu ya. Berarti 0 jawabannya. Indeks kedua berapa? Indeks kedua berarti oke, kalau kita kan nilainya ini tuh pertama kedua ya. Indeks kedua itu berarti 11. Tapi kalau indeks indeks 2 berapa gitu. Indeks kedua berapa? Berarti 0, 1, 2. Berarti 12. Gitu ya. Pada array multidimensi kita dapat mengakses nilai elemen berdasarkan indeks. A sama dengan 1,2. Nah, ini kan nggak ada kata sama dengan di sini ya. Kalau kita kasih kata sama dengan di sini, nah, dia tuh hanya akan membaca ini tuh sebagai sebuah variabel. Ya. Tapi kalau kita hilangkan, nah, kalau misalnya kita hilangkan, jadi dia tuh akan membaca ini tuh sebagai 12. Kenapa? Karena pada array multidimensi, kita bisa mengakses nilai elemen berdasarkan indeks, gitu ya. Kita bisa mengakses nilainya, nilai elemen ini, berdasarkan indeks. Nah, jadi ini tuh dianggap sebagai nilai jadinya. Lalu selanjutnya, ukuran dari size-nya A ini, ukuran dari si variabel A itu berapa? Yaitu 8. Kenapa gitu, teman-teman? Jadi untuk ngecek ukuran size pada array itu dia kan punya bit tadi ya, kita udah tahu itu ada yang namanya bit gitu. Nah, ini kan di bawah dari 8 atau tidak lebih dari 8. Maka dia tuh ukurannya itu adalah 8 ya. Lalu jumlah dimensinya itu 2 dimensi. Pada array multidimensi kita bisa akses nilai elemen berdasarkan indeks ya, sama seperti tadi. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk pada array multidimensi kita bisa akses nilai itu. Jawabannya adalah 13 kan. Caranya gimana? Yaitu A1,3. Lakukan akses untuk 0,1. A0,1 jawabannya adalah 1. Oke. Selanjutnya mengubah nilai 11 menjadi negatif 11. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau tadi kita udah punya A1,1 sama dengan min 1, jadi setiap yang dianya itu yang tadinya itu kita punya kalau digabungkan, misalnya nih, nah ini misalnya pas dia hapus ya. Nah, kalau ini kita running, nama A-nya nggak ada. Karena apa? Kita belum running atasnya.
Nah, kalau misalnya seperti ini itu karena kita belum panggil dulu yang atas-atasnya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa running dulu yang di atasnya karena kan dia mau panggil variabel A-nya gitu ya. Nah, caranya tuh seperti itu. Oh gitu ya, Coach. Iya, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ngeliat dari mana nih? Dari, nah ini kan ada 16, 17, 18 ya. 19, 20. Nah, ini kan tadi udah ada 11 ya, teman-teman. Udah ada 11 kan. Nah, tapi kita akan ubah dia itu menjadi sama dengan min 1. Nah, outputnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Yang tadinya itu 1 menjadi negatif 1. Selanjutnya, kita bisa menggunakan yang namanya switching. Switching itu adalah merupakan metode ekstraksi elemen atau beberapa elemen pada array dengan menggunakan tanda titik 2 ya. Titik 2 itu adalah pemotongan atau switching. Nah, jadi kalau tadi kita udah punya NP array 7896 gitu ya. Kalau ditanya C2 itu berapa, C1 itu berapa gitu ya. Ini ketukar ya. Ubah. Nah, kemudian kalau sudah kita running, nah berarti kan dia udah tahu ya perintah-perintahnya. Kalau ditanya outputnya adalah C2, C2 itu adalah 7. Kenapa 7 gitu kan? Karena indeks 0 itu kan 7. Nah, kalau misalnya print C4, ya sebenarnya nggak harus pakai kata print juga bisa. Karena hanya Coach Gia masukin C4 aja, seperti ini misal. Nah, sama ya, C4. Kalau C4 itu kan adalah A1.26 atau 1/6. Nah, caranya gimana hitungnya? Ini tuh batas awal, ini batas akhir ibaratnya ya. 1, 0, 1 ya, teman-teman. Nah, kita di sini punya di sini tuh kan ini punya 0, 1 ya. Lalu ini kita punya 2, ini punya 3. Jadi berarti 7, 8, 9, 6. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Nah, kalau misalnya di sini kan C2 ya. C2 berarti 7. Kenapa 7? Kalau C2 kan indeksnya itu 0. Berarti ini jawabannya. Lalu C4. C4 kenapa 896? Ya, C4 itu kan kita ketahui 1/6. Berarti kan kalau 1 ini ya batasnya 8. Lalu kemudian sampai 6 gitu. Sampai 6. Nah, kan kalau kita nggak punya 6 kan di sini, cuman sampai 3 gitu. Berarti di bawah dari angka 6, di bawah dari indeks 6, berarti yang masuk adalah 896 gitu. Misalnya kalau di sini ada 7, 8, 9, berarti kan 4, 5, 6 gitu. Ada 6 indeks. Nah, kalau di sini kan kasusnya dia tuh hanya punya 3 indeks aja ya. 0, 0, 1, 2, 3. Nah, lalu selanjutnya kita akan print secara urut C1 sampai dengan C5. Kalau C1 0, switching 2. Berarti 0 berarti yang masuk itu adalah 7 ya. Lalu sampai dengan 2. 0, 1, 2. Berarti kan yang masuk itu hanyalah 7 sama 8. Karena kulit pertamanya adalah 7, kulit terakhirnya itu kan harusnya 2.
ya. Fluid trial itu kan adalah 2 harusnya, tapi itu dia nggak berlaku seperti itu. Jadi kalau misalnya switching itu n kurang 1. Jadi kalau misalnya di sini itu diminta n kurang 1 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini diminta 0 sampai 2, 0-nya itu adalah 7 ya, indeks 0. Nah, lalu indeks keduanya kan harusnya 9 ya, indeks kedua harusnya 9, tapi 9-nya itu nggak ikut. Nah, jadi indeks terakhirnya dia itu dikurang dengan 1, berarti indeks sebelumnya, makanya hasilnya adalah 8 gitu ya. Makanya yang C1 tuh nilainya adalah 7,8. Lalu kalau misalnya C2 kan 0, indeks 0 itu adalah 7 ya teman-teman. Kemudian C3 itu 1 sampai seterusnya. Jadi kalau misalnya dia itu nggak ada huruf atau angka selanjutnya, berarti semua ini tuh ngikut ya, semua angka ini tuh ngikut teman-teman. Jadi dari 7, 8, 9, 6 tuh ngikut ya. Dari 1 jadi 8, 9, 6 nih, 8, 9, 6 ya. Lalu C4, gimana dengan C4? Kalau C4 1 sampai dengan 6 ya, berarti dari 1, 0, 1 berarti 8 ya, angka pertamanya 8. Karena dia itu nggak sampai 6 indeksnya, hanya indeks ketiga aja, berarti jawabannya sama, 8, 9, 6 juga ya, yang ini. Lalu gimana dengan C5? C5 itu di depannya nggak ada angka ya. Kalau nggak ada angka berarti semua yang pertama itu ikut sampai dengan 2. Berarti kan 0, 1, 2. Nah, berarti yang masuk itu dari awal banget, dari 7, 8 ya. Kenapa 9 itu nggak ikut? Karena kan tadi n kurang 1 ya, yang ini n kurang 1. Jadi 9-nya tuh nggak ikut. Jadi indeks sebelumnya yang ikut. Jadi hanya 7,8 jawabannya. Gitu ya. Lalu kalau misalnya kita nggak pakai print kata depannya, gimana? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sama aja ya. Nah, C3, C4, C5. Kalau seperti ini, yang terjadi itu adalah 7,8. Kok bisa gitu ya. Padahal di sini itu kan ada C3-nya, ada C4-nya. Karena dia ngebacanya itu perintah terakhirnya, teman-teman. Nah, kayak gini lah ibaratnya. Lalu selanjutnya A-3. Nah, kalau di sini coba lakukan min-3 ya. Kalau lakukan min-3 berarti nilainya itu A-3. A-3 itu gimana sih gitu. Nah, jadi di dalam kita menghitung indeks itu kan ada juga yang namanya positif, ada juga namanya negatif ya teman-teman. Ada dia positif, ada dia itu positif, ada dia negatif. Nah, lalu kalau misalnya dia itu positif ya, dia itu dihitungnya dari awal. Jadi 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, ini kan indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 ya. Nah, kalau positif dihitungnya itu dari kiri. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya negatif dihitungnya dari kanan. Nah, ini min 1, ini min 2, ini min 3, min 4 gitu. Jadi kalau misalnya ditanya berapa sih indeks ke min 2 gitu ya. Berarti kita hitungnya dari 0, min 1, min 2. Berarti min 2 itu, indeks min 2 itu jawabannya adalah 2. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau di dalam kita punya negatif, indeksnya kayak gitu. Lalu tapi beda lagi kalau seandainya kasusnya tuh seperti ini ya, A-3. Nah, kalau misalnya A-3, kita lihat pada kasus yang kita udah punya. Nih, A-3, 0, min 1, min 2, min 3. Ya, min 3. Tapi kan dia itu sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya itu adalah 8. Gitu ya. Lalu coba lakukan
1 sampai dengan min 2. 1 selisih min 2. Nah, kalau 1 kan berarti positif ya, teman-teman. Nih, kalau 1 kan 0, 1. Berarti kan 8 ya. Nah, lalu selisihnya itu sampai dengan min 2. Ya, min 2. Kalau min 2 berarti kita hitung dari belakang. 0, min 1, min 2. Nah, kan harusnya di 8 juga ya, akhirnya. Nah, terus apa outputnya? Outputnya adalah array 8. Gitu ya. Nah, lalu gimana dengan yang ini, Coach? Ini ada 2 titik gitu ya. Kalau misalnya ada 2 titik 2 seperti ini, gitu ya. Berarti ini tuh kalau kita lihat kan ini 2 ya. 0, 1, 2. Harusnya 9 ya, teman-teman. Tapi di sini outputnya adalah 7,9. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang di tengahnya itu juga kosong. Ya, ini kan di tengahnya kosong nih. Jadi kayak ibaratnya tadi kan Coach Giel punya kayak gini ya, titik, lalu titik lagi, lalu 2, gitu kan? Nah, kalau ini kan kosong nih, berarti kan semua ini tuh ngikut harusnya ya, dari awal itu ikut. Tapi di angka keduanya ini tuh kosong juga, ya. Di indeks keduanya dikosongin, nah berarti indeks keduanya dikosongin sama dia. Lalu batasnya itu adalah 2, berarti kan 0, 1, 2, harusnya kan 9 ya. Nah, tapi karena dia itu perintah di awal itu udah ikut angka 7, maka angka 7 yang ikut. Nah, angka 8-nya nggak ikut, gitu ya. Lalu 9. Nah, berarti outputnya adalah 7,9. Gitu, teman-teman. Maka outputnya adalah 7,9. Nah, itu yang terjadi di sini ya. Oke, lalu selanjutnya NumPy itu masih menyediakan banyak sekali fungsi yang sangat memudahkan kita untuk scientific computing. Untuk mempelajari lebih jauh, dapat mengakses dokumentasi NumPy. Ya, kalian bisa akses di sini, teman-teman. Nah, ini banyak sekali dokumentasi dari NumPy. Ada versi webnya, referensi guide-nya, user guide, dan lain sebagainya. Nah, ini ada banyak sekali yang kalian bisa pelajari. Contoh ya, NumPy 1.23. Nah, ini ada API reference. Lalu kemudian kalian bisa juga download dokumennya, penjelasannya gitu. Itu untuk kalian misalnya mau mempelajari NumPy lebih lanjut. Oke, teman-teman, mungkin untuk modul ke-15 ini saya rasa sudah selesai. Nah, nanti tugasnya teman-teman adalah teman-teman mengerjakan yang modul 15 itu ya, yang modul 15 gitu. Tadi kan Coach Giel udah contohkan gitu. Nah, kalian tinggal mengikuti ulang dari video tersebut, kalian running di dalam Google Colab di handphone ataupun di lab sekolah. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan sampai di sini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu pada modul ke-16. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.